Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlognya Papip Gendong. Dan kali ini saya akan membandingkan dua SSC keluaran awal dan keluaran yang sekarang. Maksud saya, jadi ada SSC-nya dari Kadelmi, yaitu Kadelmi Ultimo, yang dari pertama kali keluarnya itu dengan yang sekarang itu ada beberapa perbedaan. Jadi SSC Kadelmi Ultimo yang pertama kali keluar itu kalau nggak salah sekitar bulan April atau Maret 2019, itu sebelum saya lahiran anak keempat. Dan saya udah coba di anak saya yang keempat dari bayi usia sekitar 1 bulan. Lalu berjalannya waktu sampai kesini sekitar 1,5 tahun kemudian Ultimo ada merubah beberapa desain dari si SSC-nya. Gak terlalu banyak tapi cukup bisa membuat SSC ini jadi lebih nyaman. Yang pertama adalah desain panel bawah. Nah, jadi di sini aku udah punya dua SSC Ultimo. Yang satu ini keluaran yang pertama sekitar bulan Maret atau April 2019, dan ini keluaran terakhir bulan September 2020. Yang bisa dilihat itu adalah settingan panel bawahnya ini. Ini settingan panel bawahnya. Kalau Kadelmi Ultimo yang awal itu settingannya sama, ada kreketannya, cuman dia nggak bolong di tengah gini. Jadi cuman beda dengan settingan Ultimo yang baru. Ini sudah ada bolongnya di sini. Ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau aku bandingkan ketika memakai bayi newborn, kalau misalkan ada settingan bolong di sini atau cowok di sini, itu rasanya lebih bisa bikin kaki bayinya ngebentuk huruf M atau M shape. Dan juga si panelnya ini, si panel bawah ini rasanya bisa diatur lebih kecil dibanding kalau settingan yang awal ini. Nah, kalau kita bandingin nih. Nah, jadi settingan yang sekarang untuk settingan terkecilnya, settingan panel terkecilnya itu lebih kecil versi yang udah ada bolongan gininya dibanding dengan versi yang awal keluar. Yang kedua adalah panjang waist belt-nya. Jadi kalau misal aku ukur di sini, panjang waist belt Ultimo yang baru itu lebih pendek dari panjang waist belt Ultimo yang lama. Kalau tadi aku ukur pakai meteran, itu bedanya sekitar 6 atau 7 cm dibanding, jadi lebih pendek yang baru dibanding yang lama. Jadi ini memungkinkan untuk ibu-ibu yang berbadan lebih kecil dari aku masih bisa pakai si Ultimo yang baru ini. Kalau untuk lebar waist belt-nya, rasanya lebar waist belt-nya sama antara Ultimo yang lama juga dengan Ultimo yang baru. Ini nggak ada perubahan lebar maupun perubahan tebal waist belt-nya. Yang berubah hanya panjang waist belt-nya aja tadi. Yang ketiga adalah desain kantongnya. Kalau kita lihat Ultimo yang awal, yang pertama kali keluar dulu, ini pakai kantongnya kantong hitam. Jadi ini kayaknya agak melar. Dan warnanya semuanya hitam. Jadi mau
kain Ultimonya motif apa, kantongnya hitam. Dan Ultimo yang sekarang itu sudah diganti dengan motif yang sesuai dengan motif SSC-nya, dan juga kantongnya sudah berubah menjadi kantong 3 dimensi. Jadi kantongnya udah 3 dimensi, beda dengan kantong yang ini. Ini buat aku lebih mudah pakai kantong yang sekarang, karena kalau pas kita gendong anak terus tiba-tiba mau masukin kunci atau mau masukin kartu gitu, itu lebih mudah pakai Ultimo dengan kantong yang 3 dimensi ini. Yang berikutnya adalah ukuran shoulder pad-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita ukur sama-sama si shoulder pad-nya ini, kelihatan nggak? Tebelnya rasanya lebih tebal sedikit si Ultimo yang versi lama dibandingkan Ultimo yang versi yang terbaru. Untuk panjang shoulder pad-nya juga lebih panjang Ultimo yang keluaran pertama dibanding keluaran yang sekarang. Jadi di Ultimo yang sekarang memang lebih pendek. Ketika saya tanya, alasannya adalah kembali lagi untuk mengakomodir ibu-ibu dengan berat badan kecil. Jadi ketika pakai shouldernya ini bisa lebih erat memeluk bayi, karena Ultimo ini settingan shouldernya dia nggak punya PFA atau perfect fit adjuster. Lalu nah di kain yang di bawah sini yang tempat ada buckle-nya, nah ini juga beda. Kalau bisa kelihatan. Nah, ini dijahit mati. Ini ada jahitannya di sini. Ini nggak ada. Jadi, kalau misalkan dengan Ultimo yang lama, itu hanya mentok sampai Ultimo yang lama itu mentok cuman sampai di sini aja. Sedangkan kalau misal kita pakai Ultimo yang baru, nah ini tuh bisa, karena ininya nggak dijahit, karena strap ini nggak dijahit, ini jadi bisa kita atur lebih kecil lagi. Nah ini tuh bisa sampai, ini jadi bisa kelipat ke dalam, bisa diatur. Nah, lingkar shouldernya lebih kecil si Ultimo yang baru ini dibanding Ultimo yang pertama kali keluar dulu. Yang berikutnya adalah hoodie Ultimo yang keluaran seri awal dengan keluaran seri baru. Ada sedikit perbedaan di panjang hoodie-nya. Kalau lebar hoodie-nya masih sama, jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Lebih panjang hoodie yang baru sekitar 2 cm dibanding hoodie yang lama. Yang selanjutnya adalah desain shoulder pad. Ada perbedaan yang bisa kita lihat langsung, yaitu di desain shoulder pad yang lama dan shoulder pad yang baru. Kalau kita lihat, ini yang lama dan ini yang baru. Kalau kita bandingin, nah, ukuran shoulder pad yang di ujung yang menempel ke body panel itu lebih kecil Ultimo yang versi yang terbaru dibanding versi yang awal keluar dulu. Jadi mungkin bedanya sekitar 1,5 cm. Kalau desain ke atasnya lebarnya masih sama, hanya desain yang menempel di body panel itu lebih kecil, jadi dia jadi kayak mengecil di bawah gini. Yang selanjutnya adalah jahitan di body panelnya.
Jadi kalau diperhatikan detail si Ultimo yang lama ini, dia di body panelnya nggak ada jahitan apa-apa. Jahitannya hanya ada di ujung-ujung sama di pinggir. Sedangkan di Ultimo yang baru, ini kelihatan nggak? Nah nih, ada jahitan di tengah panel sini, di tengah sini, dan di tengah sini. Fungsinya buat apa? Kalau kita lagi gendong newborn, kita kan harus merapikan si body panelnya ini. Kalau ada jahitannya rasanya lebih rapi dibandingkan kalau misalkan kita ngerapiinnya tanpa jahitan. Dan perbedaan lagi yang bisa kita lihat adalah snap button dan kancingnya. Di Ultimo yang seri awal itu snap buttonnya adalah pakai snap button plastik, dan kepala resletingnya ini sesuai dengan warna kantongnya. Sedangkan di Ultimo yang baru, kita akan udah lihat snap buttonnya, snap button tembaga ini kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah. Sama ini kepala resletingnya juga udah tembaga. Ini udah dikonfirmasi ke Kadelmi, katanya ini gak berkarat, jadi tetap aman digunakan. Oh ya, satu lagi, ada kancing yang untuk nyerut panel atas, ini juga udah ada kancing yang udah berlogo Kadelmi. Sedangkan di Ultimo yang versi awal itu kancingnya kancing hitam. Yang terakhir adalah bahan kainnya. Ultimo Canvas yang seri keluaran awal maupun seri yang terakhir ini tetap menggunakan bahan 100% katun kanvas. Hanya saja bedanya adalah di Ultimo yang lama ini motifnya ini masih di sablon. Dan kain bagian dalamnya masih polos. Sedangkan di Ultimo yang versi sekarang ini sudah menggunakan katun kanvas yang di print. Jadi bagian luar maupun bagian dalam, bagian luar maupun bagian dalamnya ini sudah menggunakan sama-sama katun kanvas yang di print. Dan motifnya juga sekarang sudah lebih banyak, lebih beragam, macam-macam warna ada dibandingkan dengan motif yang pertama kali keluar. Nah, kalau kalian beli Ultimo Canvas ini pasti akan dapat pouchnya. Ini pouchnya untuk nyimpan SSD kalau misalkan udah nggak dipakai. Ada juga manual penggunaan. Dan juga dapat teething pad atau draw pad. Ini digunakan di shoulder pad nanti kalau misalkan anaknya lagi fase sering gigit-gigit si shoulder ketika digendong. Ini udah termasuk satu paket pembelian Ultimo Canvas. Dan juga kalian akan dapat hip seat tambahan ini yang digunakan untuk front facing out atau gendong depan hadap luar. Nah, di dalamnya kalau dibuka itu kayak gini. Ini bisa dicopot, kain hip seatnya bisa dicuci, lalu ini dipasang lagi. Dan ini jangan dibuang ya. Kalau dibuang, kalau dicopot, ini nanti hip seatnya nggak bisa dipakai. Karena si busa ini fungsinya adalah buat dudukan si bayi nanti kalau misal menggunakan fitur front facing out. Dan gimana kalau misal kita pakai? Saya akan tes menggunakan doll baby wearing menggunakan Ultimo Canvas yang lama dan Ultimo Canvas yang baru. Nah, ini saya coba pakai di doll yang newborn
Ultimo yang versi yang pertama kali dulu, yang awal. Ini karena dol kakinya mungkin nggak kelihatan, rasanya memang lebih lebar Ultimo yang ini dibandingkan dengan Ultimo yang baru. Sama di shouldernya ini udah saya tarik mentok, tapi rasanya memang masih ada sedikit longgar di sini. Jadi karena udah full, saya nggak bisa atur lagi. Jadi ini adalah ukuran paling kecil yang bisa disetting di Ultimo yang lama. Nah, ini adalah Ultimo yang versi terakhir, yang terbaru, yang keluar bulan ini. Dan memang terasa sekali perbedaannya, terutama di shoulder ini. Saya rasanya sekarang udah lebih erat, lebih memeluk bayi dibandingkan ketika saya menggunakan si Ultimo yang versi awal dulu. Dan juga di kakinya sudah kelihatan memang panel bawahnya lebih kecil dibanding kalau kita pakai Ultimo yang lama tadi. Dan di shouldernya juga rasanya, kalau shoulder yang Ultimo yang awal itu rasanya lebih dekat ke muka bayi, dan kalau pakai desain yang memang sudah berubah lebih kecil di ujung sini, itu sekarang udah lebih nyaman. Mungkin udah cukup, sekian saja review kali ini dengan kita membedakan Ultimo Canvas yang pertama kali keluar dulu dengan Ultimo Canvas yang baru. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi ibu-ibu semua yang ingin membeli gendongan jenis Ultimo dari Cuddle.me. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau di-review lagi, boleh komen di bawah ini. Dan kita akan ketemu lagi di review-review selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.